Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang produksi kertas di Indonesia, karena memang sudah banyak masyarakat yang menggunakan kertas. Sinar matahari yang memberi kehidupan, dan curah hujan turun di bumi yang indah ini, di khatulistiwa di mana tanah vulkanik subur dari Indonesia. Kepulauan jenuh dengan hutan lebat, dengan luas daratan lebih banyak. Dari 180 juta hektar, Indonesia memiliki lebih dari 120 juta hektar hutan hijau. Hutan adalah simbol dan sumber kehidupan di Indonesia tempat manusia ini. Selalu menuai kebaikan dalam berbagai bentuk, dan lebih dari sekedar itu. Fungsi ekologis, fungsi ekonomi, juga sosial. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan populasi di Indonesia terus meningkat. Dengan kebutuhan mereka yang semakin beragam, sedangkan luas lahan yang selalu tetap sama. Dan tidak semua sumber daya alam terbarukan seiring dengan perkembangan teknologi. Indonesia juga memiliki kesadaran manusia terhadap lingkungan dan hutan, yang telah diandalkan selama berabad-abad. Lebih dari sekedar sumber keuntungan dan sarana untuk meningkatkan mata pencarian, industri kehutanan memiliki tanggung jawab untuk mengisi dan memperbarui bahan bakunya sembari berfungsi sebagai mesin produksi. Kali ini saya akan membahas tentang mengenai pohon sebagai bahan baku kertas. Dalam video ini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang konsumsi kertas di masyarakat luas, yang kedua tentang bahan baku kertas, yang ketiga karakteristik pohon berdasarkan serat panjang dan serat pendek, yang keempat pohon yang paling cocok untuk produksi kertas di Indonesia, yang terakhir kita akan menyimpulkan tentang video ini. Bahan baku kertas terdiri dari dua. Yang pertama virgin pulp atau guguran fiber yang berasal dari pohon yang baru. Sedangkan yang kedua, recycle pulp atau guguran fiber dari daur ulang, yaitu berasal dari kertas-kertas bekas. Virgin pulp terbagi dua, yang pertama mechanical pulp, yang kedua craft pulp. Mechanical pulp dibuat secara proses mekanis, sedangkan craft pulp dibuat dengan bantuan chemical. Untuk craft pulp terbagi menjadi 4, yang pertama NBKP Needle Bleach Craft Pulp, yang kedua LBKP Leaf Bleach Craft Pulp. Bleach adalah proses pemutihan, di mana kertasnya nanti gugurannya menjadi putih, sedangkan yang NUKP dan LUKP itu tidak ada proses bleaching. Kemudian mechanical pulp, itu ada 3. Yang pertama TMP, yang kedua CTMP, dan yang terakhir BCTMP. Nah, sekarang kita lanjut ke recycle pulp. Recycle pulp itu berdasarkan kertas-kertas bekas yang dibuang dari kantor, rumah tangga, dan lain-lain. Pertama ada old newspaper, old magazine paper, sorted white ledger, dan OCC atau old corrugated container. Jadi buat teman-teman yang sudah selesai merevisi, teman-teman tenang saja untuk membuat kertas tersebut, karena kertas tersebut tidak akan sia-sia, itu akan kembali di recycle. Sekarang kita bahas lapisan-lapisan pohon. Mulai dari lapisan paling luar, yaitu primary wall, dengan ketebalan 0,1 hingga 0,3 mm. Dalam proses pengerusan, dinding ini terbuang karena memang sudah tidak dipakai untuk proses pembuatan kertas. Kemudian selanjutnya ada outer secondary wall dengan ketebalan 0,1 hingga 0,2 mm. Nah, dalam pengerusan, lapisan ini dipecah dan sebagian terbuang, sebagian digunakan. Secondary wall ini adalah bagian yang paling banyak digunakan, memiliki ketebalan 1 hingga 5 mm, fibrilnya sejajar dan searah, ini membuat fiber lebih kaku dan kuat. Kemudian ada inner secondary wall dengan ketebalan 0,1 mm yang membatasi antara secondary wall dan lumen. Dan terakhir adalah lumen, yaitu bagian paling dalam pohon. Inti berlobang dari fiber yang akan mengecil atau hilang sama sekali dalam proses pembuatan kertas. Kita lanjut ke apa itu serat.
Serat itu terdiri dari molekul selulos. Kita mulai dari yang terluar yaitu cellulose fiber. Cellulose fiber terdiri dari makrofibril. Makrofibril terdiri dari mikrofibril. Ini akan digunakan untuk proses pembuatan kertas. Selanjutnya, jenis-jenis serat. Ada dua, teman-teman. Yang pertama softwood dan yang kedua hardwood. Pada dasarnya, kayu dibedakan menjadi dua bagian, seperti yang tadi saya sebutkan. Cara membedakannya bisa dilihat dari daunnya saja. Untuk yang softwood, daunnya berbentuk jarum, sedangkan hardwood, daunnya itu lebar. Kelebihan softwood, kita bisa lihat dari tear strength-nya. Daya tahan sobeknya lebih tinggi, dan tensile-nya juga lebih kuat. Ini merupakan contoh softwood, yaitu kayu pinus. Kemudian contoh dari hardwood, yaitu Acacia carassicarpa. Sekarang kita bahas tentang kelemahan dan kelebihan dari softwood dan hardwood. Dari sisi cost produksi, softwood itu lebih mahal daripada hardwood. Softwood memiliki tingkat kesulitan untuk dimasak lebih dari hardwood. Untuk fibernya lebih seragam dan lebih halus hardwood dibanding dengan softwood. Untuk hardwood, siklus panennya itu di bawah 5 tahun. Nah, jenis tanaman cepat tumbuh yang ditanam pada HTI pulp dan kertas adalah Crassicarpa, kemudian Mangium, dan Eucalyptus. Pada tahun 2013, Crassicarpa menjadi salah satu jenis yang paling banyak ditanam, yaitu mencapai 700.000 hektar. Kemudian mengapa kita memilih akasia di Indonesia? Kita tahu bahwa hidup di Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan suhu yang sangat lembab, sehingga hutan-hutannya sangat lebat. Nah, siklus panen yang cepat di lahan tanah yang hangat di Indonesia ini, akasia sangat cocok karena terdapat banyak bukit dan gunung. Namun, pohon ini juga cocok untuk di kontur tanah dataran rendah. Dalam produktivitas pulp, terdapat formulasinya. Yang pertama, PP sama dengan PY kali BD. PP adalah produktivitas pulp, di mana pulp yang berhasil dihasilkan. Itu produktivitasnya berapa. Kemudian PY, rendeman pulp atau pulp yield, yaitu persentase pulp yang berhasil diproses, yang berhasil dimasak. Kemudian BD, kerapatan kayu atau basic density. Yang terakhir WC atau wood consumption, itu konsumsi kayunya seberapa banyak untuk menghasilkan 1 ton. Ini merupakan bagian-bagian dari Acacia crassicarpa dan pohon-pohon lainnya. Pada umumnya terdapat 3 bagian utama dalam pohon. Yang pertama, kadar ekstraktif. Yang kedua, kadar selulos. Yang ketiga, kadar lignin. Yang digunakan adalah kadar selulosa untuk proses pembuatan fibernya. Kita bisa lihat, dari usia ke usia, kadar selulosa terus berkurang. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan kadar-kadar yang ada. Kita lihat dari segi hitungannya, dari usia 1 hingga 2, kerapatan kayu akan terus bertambah. Sedangkan rendeman pulp atau pulp yield, dia akan bertambah sampai usia 2. Namun selanjutnya, dia akan terus berkurang. Kemudian produktivitas pulpnya, dia akan selalu bertambah hingga usia 4. Kemudian konsumsi kayunya, dia akan terus bertambah hingga usia 2. Dan selanjutnya, dia akan berkurang. Produktivitas pulpnya itu yang paling optimal adalah pada usia 4. Ini merupakan source yang saya ambil. Sekarang kita simpulkan. Yang pertama, pemilihan jenis serat dapat mempengaruhi sifat kertas. Perusahaan dalam memutuskan pembuatan kertasnya harus melihat jenis-jenis serat yang ada. Yang kedua, akasia merupakan jenis pohon yang cocok digunakan di Indonesia untuk produksi kertas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang sudah menonton, silakan like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.